Tuhan bersamamu. dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Perkataan ini disampaikan oleh Gamaliel, yang mungkin juga kita kenal sebagai guru Paulus. Dan dia untuk kalangan orang Farisi dan ahli Taurat termasuk ke dalam golongan yang moderat. Dan terbuktilah apa yang dikatakan oleh Gamaliel, bahwa sampai saat ini para pengikut Kristus masih tetap ada, masih tetap hidup, dan bahkan bisa dikatakan menjadi sepertiga dari jumlah seluruh penduduk di dunia. Namun kenyataan ini bukan lantas membuat kita berbangga diri. Kita tidak perlu berbangga dengan jumlah, karena meskipun jumlah pengikut saat ini sebanyak itu, tetapi belumlah tentu sungguh
dapat hidup seperti jemaat perdana yang jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10.000 orang. Tetapi dengan jumlah yang sedikit itu, mereka bisa hidup sehati, sejiwa, tidak saling egois, dan bisa memecah-mecahkan diri dan membagi-bagikan apa yang mereka miliki. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita melihat di berita, di Twitter, di YouTube, ataupun di media sosial manapun kita melihat keprihatinan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengatakan dirinya Kristen tetapi terlibat dalam korupsi yang begitu besar. Atau kita juga prihatin melihat keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang mengatakan dirinya Kristen tapi tidak bisa setia tampil membawakan diri sebagai pembawa kasih. Maka dari dua hal ini, jumlah yang banyak tidak menjamin kualitas hidup yang baik. Maka marilah ini peringatan untuk kita. Seharusnya semakin banyak diri kita, kuantitasnya bertambah, kualitasnya juga harus bertambah. Maka mari kita mengasah, memperbaiki kualitas hidup beriman kita. Yang kuncinya ialah satu, melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah. Maka kita akan lestari hidupnya, kita akan harum namanya, dan kita tidak akan lenyap dari ingatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau sepanjang hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah. Dan perbuatan Allah itu ialah setia, mengasihi, mengampuni, murah hati, dan tidak membeda-bedakan orang. Dan dalam Injil, perbuatan Allah itu nyata dalam tindakan Yesus yang berbelas kasih melihat 5.000 laki-laki, mungkin jumlahnya lebih. Ia tergerak oleh belas kasihan dan melakukan sebuah mukjizat, yaitu memberi makan banyak orang. Ia mengucap syukur dan roti itu menjadi berlimpah-limpah hingga sisa 12 bakul. Inilah perbuatan Allah yang penuh belas kasihan. Dan sampai hari ini perbuatan belas kasih Allah itu tetap kita alami dalam perayaan Ekaristi. Melalui roti Ekaristi Tuhan Yesus memberikan dirinya yang satu itu kepada begitu banyak diri kita sehingga kita dipuaskan. Lalu setelah kita dipuaskan, sudahkah cukup? Tidak. Ada pesan ini, ite missa est, pergilah kamu diutus. Itulah yang selalu kita dengar di akhir perayaan Ekaristi. Maka setelah kita menyambut makanan yang memuaskan diri kita, tubuh Kristus sendiri, setelah kita lepas dari gereja ini, kita diutus untuk menghadirkan keajaiban atau mukjizat belas kasih Allah itu yang kita alami sendiri dengan hidup kita. Dengan menyambut tubuhnya, Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka kita juga diutus untuk menghadirkan Yesus dan belas kasih-Nya dimanapun kita berada. Kalau kita melakukan perbuatan Allah, maka kita akan lestari, nama kita akan harum, dan kita tidak akan pernah lenyap dari ingatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.